Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan tutorial belajar mobil manual roda 4 ya. Eh, saya akan memperlihatkan ini ada 3 pedal ya. Yang sebelah kiri ini namanya kupling, dan yang tengah ini rem, dan yang paling kanan adalah gas. Dan fungsinya yang gas ini untuk apa? Menambah kecepatan ya, rem untuk mengerem atau berhenti, untuk mengurangi kecepatan, dan kupling ini fungsinya juga untuk memasukkan, menurunkan, dan menaikkan gigi ya. Ya, apabila apabila bersnelang, ini namanya bersnelang, ini ada tulisannya 1 2 3 4 5 sampai R ini untuk mundur. Mundur ini ditarik paling kanan mepet kiri, terus lalu ke belakangin. Ini namanya netral ya. Ini posisinya posisi netral. Jadi kalau masuk gigi satu ini sini ke kiri, samping paling kiri, lalu tekan ke depan. Lalu yang kedua dilurusin, ini ada petunjuknya ya, dilurusin. Lalu ke belakang, ditarik ke belakang. Nah, maju lagi, ini tengah-tengah netral ya. Jadi lalu pada saat memasukkan gigi ini kupling harus diinjak ya. Kupling harus diinjak. Kuplingnya harus diinjak. Baik untuk menaikkan gigi atau menurunkan gigi harus selalu diinjak. Dan atau mau berhenti juga selalu persiapan di kupling dulu dan rem ya. Jadi untuk kaki kanan ini fungsinya harus megang dua ya, antara gas dan rem. Jadi kalau yang kiri ini, kaki kiri khusus untuk kupling ya. Nah, untuk kupling. Jadi ini namanya kontak, ini kontak ya. Nah, masukkan sini ya, bagi yang pemula ini ya, untuk dasar yang belum bisa sama sekali atau belum pernah memegang kendaraan sama sekali. Nah, ini kontak 1 kali. Nah, lalu ini kedua ini kedua sudah menyala, indikator ada gambar mesin. Ini rem, ini hand rem ya, rem tangan atau aki atau oli ya. Lalu sebelum menyalakan ini posisikan, pastikan ini di netral ya, di netral. Nah, ini sebelum saya jalanin ini ya, harus tahu, pastikan dulu tempat duduk dipasin, dipasin. Ini bisa naik, maju dan mundur ya. Nah, dipasin antara kaki dan duduk yang enak, ini pasin ya. Nah, dipasin setelah enak. Nah, lihat dulu ini untuk aksesorisnya. Misalkan ini ada spion, pastikan spion di posisi yang enak ya, yang bisa terlihat ke belakang gitu ya. Nah, lalu ini ada AC, ini ada klakson, di tombol ini dipencet aja. Lalu yang ini ada sebelah kiri, ada knob sebelah kiri ini nih. Nah, ini untuk wiper ya, atau air. Lalu yang ini, yang sebelah kanan ini namanya rating ini. Nah, ini rating. Coba saya akan nyalakan dulu ya. Ini setelah indikator menyala, ini kita starter. Nah, sudah di starter aman. Lalu setelah mesin nyala, ini baru dinyalain AC-nya. Jadi jangan AC dulu ya. Harus posisi mesin menyala dulu. Baik radio atau apapun segala macam, posisi harus semuanya mati dulu sebelum di starter ya. Nah, setelah di starter baru boleh dinyalakan aksesorisnya apapun gitu ya. Nah, yang ini lanjut ya, yang ini namanya rating tadi ya. Rating ini kalau untuk belok kanan ini tekan ke kanan ya, ini tekan ke kanan. Nah, klik ini. Lalu ini ada petunjuk yang kedip-kedip ke kanan. Nah, ini kalau untuk ke kiri tekan ke atas. Nah, itu petunjuk belok ke kiri. Ini untuk mau berhenti atau mau belok ya, atau untuk memberi isyarat kendaraan di belakang. Jadi pastikan sebelum kita melakukan belok harus nyalakan dulu aksesoris rating. Dan ini namanya hand rem ya. Hand rem ini dia
pada saat kita parkir atau posisi mau ditinggal, nah ini harus selalu ditarik ya. Nah, kita akan coba sekarang ya bagaimana caranya untuk menjalankan kendaraan ini bagi yang pemula yang belum bisa ya. Pertama, tekan kupling ya, tekan kupling. Nah, setelah ditekan ini kupling keinjak sampai pol aja ya, sampai pol. Lalu ini masukin ke satu. Klik ini sudah masuk satu. Ini posisi kaki kanan dan kiri ini tetap bekerja. Yang sebelah kanan tetap memegang rem ya. Nah, ini posisi kupling masuk ini. Posisi kupling masuk. Nah, kita sekarang lepaskan namanya hand rem ini atau rem tangannya ya, rem tangannya. Nah, ini sudah aman. Nah, lalu kita angkat pelan-pelan ya. Pada saat kita mengangkat kupling ini pelan-pelan. Nah, kita akan mengangkat kupling, lalu ini kaki pindah ke gas ya. Kaki yang kanan pindah ke gas, hanya sedikit aja menginjaknya, jangan sekaligus ya. Hanya pelan-pelan aja. Nah, ini kan sudah mulai jalan tuh, sudah mulai jalan. Nah, setelah jalan ini masuk gigi 1 antara ini kecepatan RPM 10 sampai 20 atau 30 RPM atau 30 sampai ke angka 30 ya. Ini masukin kedua. Nah, masukin kedua ini kakinya harus selalu menginjak ke kupling ya. Nah, jadi ngangkatnya pelan-pelan, jangan sekaligus ya. Jadi ngangkatnya pelan-pelan sekaligus. Sesuaikan dengan kecepatan yang di depan itu, misalkan jalannya kosong, ini kan gigi 2 tadi, dari pertama start gigi 1, gigi 2. Nah, sekarang karena jalannya kosong, bisa boleh masuk ke gigi 3. Nah, begini pelan-pelan ya. Nah, jadi sesuaikan. Nanti setelah mau berhenti di depan ada gangguan atau keramaian, misalkan mau berhenti, contohnya mau di stopan. Nah, ini kurangin lagi dari gigi tinggi, misalkan sekarang sudah di gigi 3, ini masih cukup aman, boleh. Nah, nanti setelah mau ada keramaian atau posisi mau berhenti, selalu kuplingnya siap, kuplingnya diinjak ya. Lalu oper lagi, tuh karena ada gangguan, tuh ada mobil keluar, sehingga kita kurangi lagi ke gigi 2 nih. Nah, gigi 2 ya, mengerti ya sobat ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bagi yang suka, tolong di subscribe untuk keluarga saya. Nanti bisa dilanjutkan untuk keterusannya, masih banyak tutorial baik di kota dipertanyakan. Dan satu kali lagi ya untuk sobat, sebaiknya untuk yang pemula atau dasar, latihannya di lapangan dulu ya. Di lapangan ada tahapan. Untuk pertama baru sekali memegang kendaraan, sebaiknya dilakukan di lapang ya, di lapang yang terbuka, lapang bola atau apapun gitu ya, yang penting keadaan sepi. Lalu nanti di komplek-komplek ya. Untuk tahapan kedua, kalau lapang sudah bisa, ada peningkatan tahapan keduanya, yaitu di komplek yang agak luas, kompleknya yang bisa mutar-muter gitu ya, coba supaya aman gitu. Terkecuali ada yang memandu, itu lain lagi ya. Kalau untuk follower yang punya mobil tapi belum bisa, bingung, belum ada yang memandu, sebaiknya ikuti saran saya dan mudah-mudahan ini manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.